supaya pembelajaran kita hari ini boleh dilancarkan dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Baik, siapa yang pimpin doa kita pada pagi hari ini? Silakan. Kita nyanyi satu lagu, kemudian berdoa ya. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi dengan judul hari ini. Kita berdoa sesuai kehadiran yang kita lakukan. Satu tidak berdoa. Kami yang berada di sebagian surga, kita berdoa dan berikan syukur. Amin. Amin. Terima kasih Amel sudah ceramah yang telah membawakan kita dalam doa hari ini. Sebelumnya, ketua kelas saya mau tanya apakah teman-temannya sudah hadir semua? Sudah, Bu. Sudah, baik. Jadi sudah lengkap ya. Ada berapa kita? 10. Ya, jadi 10 orang semua sudah hadir. Baik, jadi karena sudah hadir, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kalau tadi kita sudah mulai dengan doa, kemudian sudah kita mulai dengan lagu, ada baiknya juga kita menyiapkan kondisi badan kita, gimana supaya kita semangat untuk belajar pagi hari ini. Jadi saya mau minta ice breaking dulu sebelum belajar. Semuanya bangkit berdiri. Jadi silakan diikuti ya. Silakan diikuti gerakan yang ada di video di depan. Karena sudah semangat, maka kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Siapa yang tahu hari ini kita belajar apa? Tentang sel. Iya, tentang sel apa aja yang ada? Hewan dan sel tumbuhan. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi dari yang minggu lalu tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Sebelumnya, Ibu akan tanya dulu sama kalian. Tahu gambar apa? Yang di sebelah kiri gambar apa ya? Yang di sebelah kiri kalian? Yang kuning. Gambar sel apa itu? Sel tumbuhan atau sel hewan? Hewan, betul. Kemudian yang di sebelah kanan? Tumbuhan. Apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama, nanti setelah kita belajar hari ini, peserta didik akan mampu untuk memahami sel itu sebagai unit struktural dan fungsional di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, nanti peserta didik atau kalian mampu untuk merencanakan dan menyajikan proyek replika sel hewan, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, setelah kalian nanti membuat proyek, diharapkan kalian itu memiliki keterampilan untuk berbicara di depan kelas ya. Jadi nanti kalian akan presentasikan proyek sel yang telah kalian buat. Baik, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian apa saja Ibu yang menjadi penilaiannya, ya kan? Jadi nanti selama kalian ada di kelompok, saya akan nilai kalian secara pribadi. Saya akan nilai bagaimana keaktifan kalian di dalam kelompok. Apakah kalian hanya mengganggu teman, tidak membantu, atau kalian justru aktif dalam mengerjakan proyek yang akan kita buat nanti, ya kan? Kemudian setelah selesai di dalam kelompok, nanti saya nilai juga kalian waktu presentasi di depan. Siapa yang berani berbicara? Siapa yang berani mempresentasikan? Kemudian ketika temannya sudah selesai presentasi, yang lain yang duduk siapa yang berani untuk menanggapi misalnya, ya kan?
Jadi kemampuan komunikasi kalian juga akan saya nilai di dalam pembelajaran kali ini. Nah, perlu diketahui bahwa hari ini kita akan membuat proyek, tapi nanti tidak akan kita selesaikan di hari ini. Jadi di pertemuan berikutnya nanti kalian akan mempresentasikan, ya. Jadi tugas kita hari ini nanti hanya sampai penyusunan jadwal, kemudian pembuatan proyeknya saja. Untuk presentasi nanti akan kita lanjutkan di hari Sabtu. Kita bagi kalian ke dalam kelompok. Kita ada 10 orang ya? Iya. Ya, karena kita ada 10 orang, maka akan saya bagikan ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama nanti silakan duduk di sebelah kiri saya. Kelompok yang pertama itu ada Cili, kemudian Merta, dan yang terakhir ada Indah. Silakan bergabung dengan teman-teman kelompoknya. 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ayo, silakan. Tanyakan dulu kepada kalian. Saya mau tanya dulu. Sebenarnya apa yang menjadi bagian terkecil di dalam tubuh kita? Siapa yang tahu? Sel. Apa? Sel. Iya, sel ya. Kenapa tahu sel bagian terkecil? Yang tidak bisa dibagi-bagi. Iya, karena sudah tidak bisa lagi dibagi-bagi. Berarti bagus ya, Naila sudah dibaca bukunya berarti tadi malam. Jadi benar yang disampaikan si Naila bahwa unit terkecil di dalam tubuh kita itu adalah sel, atau di dalam tubuh makhluk hidup itu yang paling kecil adalah sel. Lalu apa yang mau dikerjakan hari ini? Hari ini kita akan membuat proyek, kita akan membuat replika, kita akan membuat model sel. Dari kedua sel ini nanti kalian silahkan diskusikan mana yang menurut kalian lebih mudah untuk dikerjakan. Apakah kalian akan membuat model sel hewan, atau kalian ingin membuat model sel tumbuhan? Nanti akan saya lengkapi alat dan bahannya, ada gabus dan plastisin yang saya bawa. Silahkan kalian kreasikan, kalian tentukan model sel mana yang dipilih. Misalnya kami mau kelompok 2, kami mau buat model sel hewan. Kemudian kami mau buat dia yang model iris saja supaya lebih mudah, misalnya begitu. Jadi nanti ada 2, kalian mau buat model iris atau mau buat yang model bulatan penuh, ya kan? Jadi terserah kreasi kalian. Saya tidak memaksakan proyek seperti apa yang mau kalian buat. Jadi kalian bebas menentukan dengan teman-teman sekelompoknya. Nah, kemudian nanti akan saya bagikan alat dan bahannya. Sebelumnya saya bagikan dulu LKPD-nya. Silakan dibaca, dicermati LKPD-nya. Ada di sana langkah-langkah kegiatan kita pada hari ini. Silakan dibaca dulu ya. Sambil saya membagikan alat dan bahan yang akan kalian gunakan. Ya, jadi penyakit yang bisa terjadi pada pencernaan yang lain adalah parotis, di mana parotis ini juga disebut sebagai penyakit gondong. Silakan digunakan alat dan bahan penyakit yang ada. Yang disebabkan oleh virus. Jadi menyerap kepada air dan juga itu terdapat di bagian bawah ke telinga. Jadi akibatnya dengan kalau di sini kalian mudah akan menjadi besar atau membesar sehingga terjadinya sistem pencernaan pada manusia. Dari kelompok 1 orang yang menjelaskan apa yang model seperti apa yang mau dibuat. Model sel yang mana, kemudian seperti apa. Jadi Model iris atau model bulatan. ya, salah satunya penyakit yang bisa Ya, kelompok 1 mau buat sel tumbuhan. Yang model iris atau model bulatan penuh? Ya, yang model iris. Baik, jadi kelompok 1 katanya akan membuat dia sel tumbuhan dengan
Model grid. Bagaimana dengan kelompok 2? Yang pertama, nanti kalian tuliskan alat dan bahan yang akan kalian gunakan dalam pembuatan proyek ini, ya. Kemudian nanti setelah kalian menuliskan alat dan bahan, apa yang selanjutnya? Tentu kalian buat langkah-langkahnya, ya kan? Setelah ada alat, ada bahan, kalian tentukan langkah-langkahnya. Misalnya yang pertama, kami membentuk gabus menjadi bentuk lingkaran, menjadi bentuk kotak atau dan lain sebagainya. Kalian tuliskan langkah-langkahnya. Setelah kalian tuliskan langkah-langkahnya, maka kalian akan susun jadwalnya. Kalian susun jadwalnya hari ini. Harapannya untuk di jadwal sudah selesai sampai akhir, ya. Untuk jadwal pembuatan sudah selesai sampai akhir. Jadi tidak ada jadwal yang kosong nanti. Supaya apa? Supaya kita tahu merencanakan pertemuan di hari Sabtu, tinggal apa yang kita kerjakan, begitu ya. Jadi sudah disusun terjadwal hari ini sampai di yang mana nanti. Mungkin kalau waktunya sudah habis jam 9.20 nanti kita berakhir. Kalau sudah habis nanti akan kita lanjutkan di hari Sabtu. Semua jadwal itu harus sudah tersusun berdasarkan langkah-langkah yang kalian buat, ya. Yaitu bagian nomor 5. Silakan dituliskan dulu apa aja yang menjadi alat dan bahan, ya. Iya, di LKPD alatnya dulu misalnya apa, ada gunting, ada pisau cutter, kalau ada Itu diare, ya. pokoknya dituliskan Juga aja. suatu penyakit yang boleh bakteri, ya, bakteri ataupun protozoa pada usus besar, ya. Sehingga ketika bagian perut sudah terinfeksi, dia akan membuat dan laporannya dikerjakan untuk nanti dikumpulkan dan akan kita presentasikan di depan. Ada pertanyaan? Iya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan bersama teman-teman kelompoknya. Retikulum endoplasma adalah merupakan organel yang berupa sistem membran berlipat-lipat menghubungkan membran sel dengan membran inti berbentuk seperti benang-benang hijau. Dan yang kedua, sitoplasma. Perkenalkan, saya Sukamti dari kelompok 2. Tanggapan saya untuk kelompok 3, hasilnya sudah sangat bagus. Hanya saja perlu diperbaiki dalam membentuk organelnya. Setelah membuat ya yang namanya sel hewan. Ayo coba dulu berikan kesimpulannya dari kelompok 2 apa aja tadi. Kelompok 3. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita bertemu lagi di minggu depan. Hari apa kita masuk lagi? Hari Senin. Hari Senin kita akan membahas yang namanya jaringan hewan dan jaringan pada tumbuhan, ya. Kemudian kumpulkan LKPD-nya kedua kelompok nanti ya.
Ketua kelompok kumpulkan LKPD dan hasil proyeknya kepada saya. Jangan lupa membersihkan meja ya. Jangan ada lagi sampah-sampah dari gabus atau plastisin di atas mejanya masing-masing. Silahkan dikumpul kemudian dibuang ke tong sampah. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Kalau sudah jelas, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat